الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا لعلنا نتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Rasa syukur yang mendalam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari Jumat yang mulia ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan seluruh umat yang senantiasa istiqamah meniti jalan sunnah hingga akhir zaman. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tujuan utama dari ibadah puasa Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahawa hasil akhir dari madrasah Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Namun derajat takwa ini tidak bisa diraih secara instan dan otomatis hanya dengan menahan lapar dan dahaga. Takwa diraih melalui proses yang penampaan diri dan disiplin ibadah yang ketat selama 1 bulan Ramadan. Ramadan sesungguhnya mengajarkan kita tentang disiplin. Tanpa disiplin, ibadah puasa kita akan menjadi sia-sia dan hanya menyisakan rasa lapar semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi illal ju'i wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan dahaga. Ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum. Lantas bentuk disiplin ibadah seperti apa yang harus kita tegakkan selama bulan Ramadan agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa? Yang pertama, kita disiplin menjaga kualitas puasa kita. Puasa bukan hanya sekedar memindahkan jam makan. Puasa adalah disiplin menahan diri dari segala hal yang membatalkan dan mengurangi pahala puasa kita.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk mendisiplinkan anggota tubuh dari perbuatan dosa. Mata berpuasa dari pandangan maksiat, telinga berpuasa dari mendengar ghibah dan adu domba, lisan berpuasa dari berdusta dan mencaci maki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari rasa lapar dan dahaganya. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum. Disiplin yang kedua adalah waktu mulai ibadah salat fardu dan tarawih. Ramadan melatih kita untuk sangat menghargai waktu. Kita bangun sebelum fajar untuk sahur, menahan diri hingga waktu maghrib untuk berbuka, dan melaksanakan salat tarawih di malam hari. Semua memiliki waktu yang terukur. Disiplin dalam melaksanakan salat 5 waktu dan menghidupkan malam dengan qiyamul lail, salat tarawih dan witir adalah sarana menghapus dosa yang sangat efektif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, salat tarawih dan salat witir karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Momentum ini harus kita gunakan untuk memperbaiki disiplin salat kita. Jika selama Ramadan kita bisa tepat waktu ke masjid, maka sangatlah inilah yang harus menjadi karakter kita setelah Ramadan, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan la'allakum tattaqun. Disiplin yang ketiga adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan yang turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu pembeda antara hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum. Para salafus salih memberikan teladan luar biasa dalam disiplin membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahkan dikisahkan menghatamkan Al-Quran hingga 60 kali selama dalam bulan Ramadan. Kita mungkin tidak sanggup sebanyak itu, namun kita berazam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan hari-hari kita membaca Al-Quran. Andaikan dalam satu hari kita membaca 1 juz Al-Quran, maka dalam bulan Ramadan kita telah menghatamkan Al-Quran, maka kita termasuk orang-orang yang menjadi ahli Al-Quran. Kedekatan dengan Al-Quran akan melembutkan hati yang keras dan menerangi jiwa yang gelap. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imam dan setiap langkah dalam hidupnya sebagai tujuan dari perjalanannya. Disiplin yang keempat adalah sosial melalui infak dan sedekah. Takwa tidak hanya hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungannya dengan sesama manusia. Rasa lapar yang dirasakan saat berpuasa seharusnya menumbuhkan empati kepada saudara-saudara kita yang kelaparan, bukan karena puasa, melainkan karena ketidakadaan makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya beliau adalah orang yang paling dermawan, dan beliau menjadi lebih dermawan lagi
di saat beliau berada di bulan Ramadan bagaikan angin yang berhembus. Disiplin yang menyisihkan sebagian harta di bulan ini melatih kita untuk kita tidak cinta kepada dunia dan berlebih-lebihan dengan hawa nafsu yang kita miliki, serta membersihkan jiwa dan sifat kikir. Jika keempat, disiplin ini menahan nafsu, disiplin waktu sholat kita, disiplin membaca Al-Quran, dan disiplin berbagi harta yang kita jalankan dengan sungguh-sungguh dan istiqamah selama 1 bulan ini, insya Allah karakter takwa akan terbentuk dalam diri kita. Takwa inilah yang akan menjadi bekal terbaik kita di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan hari ini, bulan ini yang penuh dengan keberkahan, dengan sebaik-baik amal ibadah kita. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas bagaikan jiwa yang melayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas